Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan membahas tentang siklus menstruasi. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Sabrina, yang kedua ada Syauki Martin, yang ketiga ada Wildan Faunas, dan yang keempat ada saya sendiri, Zara Levilwani. Menstruasi adalah perubahan siklus di dalam uterus selama 1 bulan. Uterus ini adalah rahim. Di dalam rahim terjadi perubahan di tempat yang namanya endometrium. Kenapa? Karena endometrium ini adalah tempat untuk embriogenesis atau perkembangan janin, yang dimana kalau fertilisasinya terjadi. Kalau nggak terjadi, bakalan terjadi yang namanya menstruasi. Hormon pengatur menstruasi itu ada 4. Yang pertama FSH atau hormon perangsang folikel. Nah, hormon perangsang folikel ini atau FSH dikeluarkan oleh gonadotropin, berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan pematangan folikel atau sel telur di dalam ovarium. Terus juga dia untuk perkembangan hormon estrogen pada wanita. Terus yang kedua ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini merupakan sekumpulan dari senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seksual pada wanita. Hormon estrogen ini juga berperan sebagai pertumbuhan dan perkembangan organ seksual pada tubuh wanita. Terus yang ketiga ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini merupakan hormon yang dari golongan steroid. Hormon ini berpengaruh ke siklus menstruasi, kehamilan, dan embriogenesis. Hormon progesteron berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh untuk melalui masa-masa kehamilan. Pada saat hamil, kadar hormon progesteron ini meningkat. Terus yang terakhir ada hormon LH atau hormon luteinizing. Hormon ini berfungsi untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Nah, maka dari itu, pada saat pubertas, hormon ini sangat dibutuhkan. Dan saat menopause, kadar LH akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syauki Martin Sawal, 11 IPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang siklus ovarium. Diagramnya dijelaskan bahwa siklus ovarium terdiri atas fase folikuler, ovulasi, dan fase luteal. Siklus menstruasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada siklus ovarium, kedua ada siklus hormon, dan ketiga ada siklus uterus atau rahim. Setiap siklus terbagi menjadi 4 fase. Pertama ada fase menstruasi, kedua ada fase praovulasi, dan ketiga ada fase ovulasi, dan terakhir ada fase pasca ovulasi. Pada fase menstruasi, pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-7, hormon FSH dan LH akan mulai membentukkan hormon yang baru. Hormon FSH yang baru akan naik dan akan membantu pembentukannya folikel dari primordial yang akan menjadi oosit primer. Lalu ada praovulasi yang dimulai pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-12. Hormon FSH yang naik akan membentuk hormon estrogen atau pematangan ovum. Dan oosit primer akan menjadi oosit sekunder yang siap menjadi ovum yang matang. Yang ketiga ada fase ovulasi yang dimulai pada hari ke-13 sampai dengan hari ke-15. Hormon estrogen berubah menjadi ke pematangan ovum. Oosit sekunder berubah menjadi ke folikel digraf yang siap menuju ke tuba Fallopi. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Fase ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada penebalan endometrium pada hari ke-16 sampai dengan hari ke-26, berguna untuk proses implantasi. Implantasi pada hari ke-16 sampai dengan hari ke-26, hormon LH akan naik, maka progesteron akan keluar. Keluarnya progesteron akan menyebabkan endometrium atau dinding rahim menebal, maka akan membentuk corpus luteum. Penebalan endometrium akan dijaga oleh estrogen dan progesteron akan naik. Apabila tidak ada implantasi pada hari ke-27 sampai dengan hari ke-28, maka corpus luteum akan membentuk badan putih atau corpus albicans. Tandanya berarti sudah degenerasi. Berarti sudah memulai proses menstruasi bulan berikutnya. Uterus terdiri atas fase menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Pada sekitar hari ke-14, sel telur biasanya dilepaskan dari ovarium. Menarche haid pertama biasanya terjadi pada usia 12 tahun. Terakhir kita akan membahas tentang kalender menstruasi. Sabrina mengalami menstruasi pada tanggal 6 April sampai 12 April dan masa
praovulasinya berlangsung pada tanggal 13 April sampai 17 April. Fase ovulasi berlangsung pada tanggal 18 April sampai 20 April. Dan fase pasca ovulasi pada tanggal 21 April sampai 30 April. Sehingga diperkirakan Sabrina akan mengalami menstruasi kembali di tanggal 1 Mei. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.